Selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelum kita melakukan kegiatan kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari semuanya menyiapkan hati, pikiran, agar kita melakukan doanya dengan baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesehatan pada hari ini. Bimbinglah kami selalu agar kami selalu dekat denganmu. Ajarilah kami supaya kami memberikan yang terbaik menurut kehendak-Mu. Kini kami akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Biarlah renungan ini menjadi terang dalam hidup kami. Amin. Bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 6 sampai 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersembahkan dia. Tetapi ia mengetahui pemikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangan kanannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka, lalu mereka berkata, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berunding apa yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah anak-anak, kita mendengarkan renungan singkat pada pagi hari ini. Menerima kabar gembira atau Injil tidak serta-merta membawa perubahan hidup. Oleh karena itu, Paulus memberikan ilustrasi dalam dunia bakery tentang ragi dan adonan. Nasihat Paulus sangat lugas. Buang ragi lama supaya kalian menjadi adonan baru oleh Kristus, anak domba Paskah. Untuk melakukan pembaharuan hidup, memang perlu mengubah haluan dan pandangan kita. Yesus memberikan contoh kasus untuk menguji sebenarnya apa passion kita atau apa adonan dalam hidup kita. Mana yang kita perboleh pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat. Dalam banyak kesempatan, kita berlindung di balik aturan, pedoman atau ketentuan, karena itulah yang mengamankan hidup kita. Kita tidak perlu banyak berpikir dan tidak perlu membuat penegasan rohani atas peristiwa atau permasalahan konkret di dalam hidup kita.
Karena itu, begitu besar kasih karunia Tuhan memberikan kita dan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Marilah anak-anak, kita renungkan Injil Tuhan pada pagi hari ini. Semoga Injil ini dapat berguna dalam kehidupan kita dan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Marilah anak-anak, kita siapkan diri kita untuk berdoa, doa yang diajarkan oleh Bapa kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Santo Markus, doakanlah kami, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah anak-anak, kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Santo Markus. Terima kasih, Tuhan memberkati.